Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah SWT, kita bisa bertemu di webinar ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan sahabat-sahabat semua yang ada di ruangan kita ini. Perkenankan saya ingin menyampaikan sebuah materi yang nanti kaitannya dengan masih melanjutkan dari materi-materi sebelumnya, yaitu tentang agile dan kemudian bisnis model, di mana kita mengalami satu mungkin disruption culture mungkin ya, seperti itu. Mungkin pertama kali saya izinkan untuk saya share dulu materinya. Iya, Pak? Ya. Siapa, Pak? Gimana, sudah? Sudah? Sudah ya? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya melanjuti dari materi yang disampaikan tadi, ide-ide dasar tentang agile dan juga bisnis model. Saya diminta untuk bagaimana mengelola organisasi bisnis via work from home gitu ya. Istilah sekarang juga work from home. Kalau kita lihat dari filosofi gambar ini, mungkin inilah realitas kita pada saat ini gitu ya. Jadi kita melakukan aktivitas kerja kita bersama stakeholder kita. Jadi stakeholder kita ini berubah. Stakeholder kita ada anak, ada istri, ada teman-teman gitu ya, sahabat. Jadi di satu sisi kita lebih work life balance-nya lebih kuat gitu ya. Tetapi di satu sisi juga nanti kita perlu perhatikan hal yang mungkin kita kelola juga di situ ya. Nah, kalau ada orang bilang gambar ini tidak seindah warna aslinya gitu ya. Mungkin bisa juga kita nanti lihat bahwa ternyata kita memang senang dekat dengan anak-anak kita gitu ya, nyaman gitu ya. Tetapi apakah gambaran ini menjadi satu gambaran yang sama gitu di dalam kita memandangnya. Baik, saya mulaikan dengan definisi dulu ya. Jadi kalau kita lihat dari sisi judul tadi, maka kita lihat adanya organisasi bisnis. Sebetulnya kata bisnis ini juga berawal dari busy ya, orang bisnis orang sibuk ya. Jadi sibuk-sibuk berhadiah gitu ya, sibuk-sibuk mendapatkan untung gitu ya. Intinya filosofinya di situ. Tapi kalau kita definisikan sesuai dengan kata organisasi bisnis, di mana kita melihat bahwa orang berkumpul itu untuk melakukan sebuah bisnis itu juga merupakan satu proses panjang. Mulai dari kalau teknik industri kita tahu ada revolusi industri ya. Makanya orang bekerja itu dikumpulkan di satu tempat, kemudian melakukan satu rangkaian aktivitas untuk menghasilkan apa? Ya ada barang, ada jasa gitu ya, untuk menghasilkan profit ataupun laba. Ya. Kemudian istilah working from home ya. Jadi ada istilah telework atau remote working gitu ya. Ini merupakan satu istilah yang sebetulnya menggambarkan adanya jarak gitu ya antara kita bekerja dari tempat utama dengan tempat tinggal kita mungkin, atau sebetulnya masih bisa juga diartikan sebagai kita punya banyak pekerjaan gitu ya, job utama ada atau job secondary gitu ya. Dan kemudian yang secondary ini mobile gitu ya. Bisa jadi seperti itu. Jadi sebetulnya cara-cara seperti ini, mekanisme kerja seperti ini sudah kita mulai sebetulnya ya. Begitu. Ini dari sisi definisi ya. Kemudian dari sisi lingkungan ruang lingkup organisasi, ini mungkin agak teoretik sedikit, tapi ini menjelaskan dari konsep yang dijelaskan oleh Pak Agus Mansur dan juga Pak Bambang tadi, bahwasanya kita sering memandang dari sisi bidang organisasi bisnis ini dari dua sisi, misalnya sisi besar, misalnya ada sisi jasa, kemudian ada manufaktur. Ya. Sebetulnya gambar yang akan saya jelaskan di sini adalah tadi kaitan dengan agility dan juga bagaimana kolaborasi model itu dibangun. Ya, kita melihat bahwasanya industri manufaktur dan industri jasa itu sebetulnya saling membutuhkan. Ya, ada pola hubungan di sini yang erat di situ. Dan ini akan dipertegas kembali ketika kita melihat adanya sebuah perubahan budaya. Ya, artinya ada perubahan struktur di dalam organisasi. Kalau kita lihat industri jasa sendiri, industri manufaktur sendiri, mereka punya hierarkis masing-masing.
Nah, besok ke depan mungkin ini berupa kolaborasi, jadi sifatnya flat gitu ya, bukan lagi hierarkis ya. Jadi ini yang menarik sebetulnya. Jadi kalau misalnya industri manufaktur ya dia butuh industri jasa, misalnya contoh konsultan misalnya. Jadi konsultan yang expert, konsultan yang kompeten mungkin bisa masuk ke dalam industri manufaktur gitu ya. Demikian pula juga industri jasa juga ada perlu barang-barang atau produk-produk untuk mensupport jasanya. Ya, misalnya sekarang kayak bank itu kemudian dengan teknologi-teknologi yang dihasilkan melalui industri manufaktur, maka dia bisa mensupport juga. Jadi ini saling mensupport gitu ya. Nah, apalagi kalau fenomena Gojek misalnya kita lihat saat ini, itu Gojek sudah semuanya ya. Jadi ada teknologinya ya, kemudian apa namanya jasanya ya, macam-macam gitu ya. Ada pengantaran, ada message juga termasuk juga gitu ya. Nah ini merupakan satu apa namanya fenomena yang menarik sebetulnya. Dan saat ini memang Gojek sangat berkesan di hati kita sekarang karena kita memerlukan delivery dan segala macam ya. Baik. Nah kemudian kita akan overview sedikit berkaitan dengan working from home. Kalau kita tanyakan apakah ini fenomena baru di dalam organisasi bisnis, maka sebetulnya kita juga perlu merujuk nanti kepada literasi-literasi. Jadi sebetulnya working from home ini menjadi booming ya ketika kita menghadapi satu wabah pandemi yaitu COVID-19 ini, maka ini menjadi satu trigger yang bisa kita pertanyakan gitu ya, di dalam literasi itu. Nah, saya mencoba untuk membaca, tapi tidak ditampilkan di sini. Tapi saya mencoba menjelaskan bahwa ada sebetulnya literatur-literatur review dari working from home ini sebelum dari wabah pandemik ini, sehingga fenomena ini bisa dikatakan baru, bisa dikatakan tidak juga. Nanti mungkin bisa dalam ditelaahnya, gitu ya. Kenapa? Karena memang ada satu hal-hal yang berbeda di sini di dalam memandang istilah atau term dari working from home. Jadi kalau working from home ini mungkin sebelum pasca pandemik mungkin disifati sebagai bagaimana strategi orang ya kemudian dia mencari alokasi waktu untuk menghabiskan waktunya secara lebih bernilai gitu ya. Kemudian ada nilai tambah di situ ya. Jadi ini menjadi satu pandangan gitu ya. Kemudian ada juga masuk sifatnya adalah kaitan dengan teknologi informasi. Jadi ini satu paduan antara munculnya teknologi informasi itu memungkinkan orang untuk menghabiskan waktunya dikombin dengan aktivitas pekerjaannya sehingga dia memandang bahwa ini bisa mendapatkan nilai tambah yang lain gitu ya. Nah, ini menjadi menarik gitu ya. Sehingga orang bisa bekerja dari rumah gitu ya. Seorang bisa bekerja dari manapun tempatnya berada ya, tetapi tidak meninggalkan aktivitas dari office yang utama. Nah, kemudian pertanyaan kedua, kalau fenomena baru ini apakah fenomena ini baru? Kemudian kita akan pertanyakan dalam apakah COVID working from home ini merupakan temporary saja ya respon dari COVID pandemi, atau dia akan menjadi satu paradigma baru dalam industri bisnis. Nah ini yang sebetulnya yang lebih menarik sebetulnya. Jadi kaitan dengan bahasan Pak Agus Mansur dan juga Pak Bambang tadi, bagaimana paradigma tadi agility itu bisa diterjemahkan ya, ataupun bisa secara lebih detail lagi nanti bisa kita telah gitu ya. Kemudian Pak Bambang tadi sudah menggunakan model-model ya, contoh-contoh model yang mungkin bisa di-apply gitu, diaplikasikan ke dalam paradigma ini gitu. Saya lanjutkan. Jadi working from home itu kaitan dengan paradigma ada dinamika perubahan tadi. Mungkin kita bisa bilang bahwa mengatakan bahwa working culture shock ya akibat adanya perubahan lingkungan. Jadi kita tidak bisa menduga. Tadi ada uncertainty tadi kata Pak Agus, ini salah satunya adalah bagaimana kita bisa menghadapi satu ketidakpastian ini, dan sekarang ini kita bisa pada saat ini kita mengalaminya. Ya, maka kita sebagai organisasi bisnis tentunya kita perlu agile, ya, agile tadi ya. Kita mampu beradaptasi. Kita harus melakukan satu transformasi, gitu ya. Sehingga ada transformasi organisasi. Cuman yang menjadi pertanyaan adalah di dalam mengelola ini bagaimana dampak-dampaknya? Kalau kaitan tadi dengan paradigma baru ya, ternyata kalau kita breakdown lebih detail lagi, maka kita akan mempertanyakan bagaimana tentang tata kelola, regulasi, kemudian budaya, ya, kemudian wawasan dan pengetahuan. Kita tahu bahwasanya
banyak karyawan-karyawan juga mungkin kita berubah pengetahuan kita ya, yang dulu mungkin tidak banyak menyentuh tentang teknologi informasi, sekarang sangat teknologi informasi, dan kemudian bagaimana melakukan hubungan gitu ya, di antara para stakeholder yang ada itu juga menjadi satu tantangan juga. Kemudian financial strategi itu juga perlu juga nanti menjadi satu tantangan juga, bagaimana kita mampu dalam merubah satu transformasi perusahaan yang hierarkis itu menjadi perusahaan yang sangat flat gitu ya, sangat jejaring gitu ya. Jejaring mungkin organistik mungkin ya seperti itu. Ini bisa kita mainkan di dalam prakteknya. Kemudian bagaimana konsep tentang sistem kontrol kerja ini juga menjadi isu-isu juga. Ya, yang penting adalah kalau misalnya kita bekerja di rumah, bagaimana cara kontrolnya itu kan? Jangan-jangan misalnya di webinar ini misalnya kita ada yang bicara, kemudian ada yang tidur misalnya gitu, kita tidak tahu juga gitu kan. Ada rapat misalnya dengan webinar juga dengan Zoom misalnya, itu kita tidak tahu di belakang itu apakah dia mendengarkan atau tidak gitu kan, segala macamnya. Nah, ini sistem kontrol kerja. Kemudian penyelesaian kerja seperti apa? Psikologi kerja tadi. Psikologi kerja ya kaitannya orang biasanya dengan budaya kita saling ketemu di tempat kerja, kemudian tiba-tiba kita tidak saling bisa ketemu gitu ya. Jadi ini menjadi satu psikologi juga gitu ya. Dan ini menjadi satu bahasan-bahasan juga di literatur sebelumnya bahwa kaitan psikologi ini di dalam konteks work from home ini menjadi satu isu-isu juga yang dibahas gitu ya. Bagaimana orang di para pekerja-pekerja itu dinilai mana yang kira-kira stresnya lebih tinggi ya, antara mobile dengan tidak gitu kan. Nah, ternyata ada sebenarnya di dalam laporan diri itu ada juga menyebutkan bahwa mobile itu bisa menyebabkan jarak jauh tadi ya, bisa menyebabkan orang stres gitu kerjanya. Nah, mungkin bisa kita tanyakan juga kepada bapak-bapak dan ibu sekalian di sini ya, selama ini apakah kita mau ketemu atau tidak gitu ya. Kalau ada keinginan kita untuk bertemu dalam satu wadah yang offline gitu kan, nah ini menjadi satu indikator juga bahwa kita sebetulnya perlu need sosial need tadi ya, kebutuhan sosial di dalam kita berinteraksi. Kemudian kita lihat adalah manajemen kerja, kemudian standard operating, dan terakhir tentang kompetensi SDM. Jadi perlu adanya cara-cara baru, ya, pengetahuan-pengetahuan baru, dan kemudian juga skill-skill baru. Nah, kita nanti kan bisa melihat bahwasanya nanti akan berubah standarisasi itu. Jadi standarisasi tadi bukan hanya dari sisi aturan-aturan, tetapi nanti standarisasi itu akan berubah menjadi kompetensi, based on competence atau profesionalisme. Nah, paradigma ini harus sudah siap ya, karena kita selama ini mungkin untuk kalau dihitung-hitung sertifikasi misalnya gitu ya, nanti sejauh mana nih sertifikasi kita gitu kan, itu menjadi satu tantangan juga gitu ya. Ternyata memang challenge-nya di sini, kita perlu ada semacam sertifikasi mungkin seperti itu ya. Nah, ini ada satu penelitian yang mungkin saya cari gitu ya, tentang COVID ini seperti apa. Jadi ada penelitian yang dilakukan oleh Mustajab ini, dia membagi ada dampak positif dan dampak negatif ya, terhadap WFA ini. Jadi working from home itu ada dampak positif dan negatif. Yang negatif ini misalnya multitasking tadi ya. Multitasking itu bagus ya, bagus sebetulnya. Biasanya nih wanita dibandingkan pria, wanita lebih multitask ya. Jadi bisa melakukan berbagai macam pekerjaan. Kalau pria itu biasanya satu saja gitu ya, fokus. Ya, pria itu fokus gitu ya. Tapi kalau wanita itu karyawati bisa tidak. Apalagi kalau dia di rumah. Ya, kalau karyawati di rumah maka dia tidak bisa membiarkan anaknya gitu kan, tidak bisa membiarkan suaminya gitu kan. Seperti itu. Jadi ini menjadi satu concern dia juga. Nggak mungkin dia fokus ke pekerjaan tanpa memperhatikan lingkungannya. Dan banyak mungkin bisa kita lihat di dalam slide saya hanya poin-poinnya saja, yaitu turunnya motivasi, kemudian adanya biaya tambahan ya. Ternyata tinggal di rumah biayanya juga tambah bengkak juga. Jadi makannya tambah banyak gitu ya. Kemudian gangguan-gangguan teknis ya dan sosial juga kadang-kadang ada muncul gitu ya. Penurunan produktivitas kerja, kemudian tidak semua bidang, tidak semua bidang kerja bisa dipenuhi di sini. Kemudian juga penurunan pendapatan jelas kita rasakan juga, terutama COVID ya, karena kita tidak bisa kemana-mana dan juga itu karena tiba-tiba gitu dalam posisi yang berubah.
Kemudian dampak positifnya apa? Ada peningkatan work-life balance. Jadi hubungan kita dengan keluarga mungkin bisa lebih intens ya. Jadi di sini kita bisa merasakan adanya kehangatan keluarga. Tetapi ini nanti ada apa namanya? Ada jebakan-jebakan juga ya. Jadi saking enaknya gitu ya, jangan sampai terlena gitu. Kemudian lebih fleksibel ya. Waktu kita lebih fleksibel, kita bisa memilih waktu kapan saja untuk mengerjakan tugas, misalnya seperti itu. Kemudian ada penghematan waktu transportasi, ini jelas juga secara biaya pun juga kita mengalami. Kemudian waktu mungkin dengan keluarga lebih berkualitas, ataupun juga kita merasakan ada something kita bisa menuangkan ide-ide kita di dalam kita bekerja. Kemudian ya lebih nyaman lah gitu ya. Kemudian kita lihat berikutnya, nah ini adalah perubahan transformasi. Kalau kita lihat struktur hierarki, ada struktur fungsional. Ya, kita berubah dari work from office menjadi work from home gitu ya. Maka ada ada semacam fasilitas-fasilitas yang harus dipenuhi dari struktur hierarki. Misalnya kita memerlukan adanya komunikasi ya jarak jauh, maka ada teknologi informasi yang harus disediakan, koordinasi dengan karyawan yang lain, dan juga pengawasan. Maka ini akan juga menuntut kita untuk melakukan adanya instalisasi daripada aplikasi dan segala macam. Kemudian dari fungsional, mungkin ada beberapa dari fungsional ini yang tidak bisa work from home. Jadi misalnya dari bidang produksi, misalnya di manufacturing itu, maka bagaimana sikap sikap dan juga antisipasinya. Maka beberapa hari yang lalu saya baca di surat kabar itu di media, bahwasanya pemerintah sudah mengeluarkan kebijakan tentang shift kerja, ya. Artinya bagaimana nih shift kerja ini juga merupakan satu antisipasi. Jadi antisipasi bagaimana kita tetap berjalan, tetapi dalam koridor yang aman, gitu ya. Karena di dalam COVID ini isunya adalah kita tidak boleh saling berdekatan dan segala macam. Nah, kemudian adanya protokol kesehatan ini menjadi sangat penting di dalam kita memandang struktur fungsional ini, kolaborasi tim, dan juga bagaimana kita menyediakan tempat yang aman, fasilitas yang aman semuanya. Jadi mulai dari cuci tangan dan segala macam. Ya. Ini terkait dengan fungsional. Jadi bagaimana kita melihat adanya hierarki struktur dan fungsional. Tetapi kita akan melihat ada sebuah perubahan-perubahan nanti di dalam proses kerjanya. Nah, kemudian ada transformasi di dalam interaksi. Bagaimana kita melihat adanya interaksi yang berubah. Jadi inti daripada working from home ini adalah bagaimana kita berinteraksi antara stakeholder satu dengan stakeholder yang lain. Kalau dulu basisnya offline, kita sekarang lebih banyak online-nya gitu ya. Maka secara visual dan audiovisual mungkin secara auditori, kita kalau secara rapat misalnya langsung kita bisa mendengarkan secara lebih jelas gitu ya. Tapi kalau work from home ini memang ada beberapa kendala terkait nanti kaitannya dengan kapasitas teknologi juga ya, connectivity dan juga mobility-nya, apakah mensupport gitu ya, mensupport daripada komunikasi kita. Kemudian fasilitas dan teknologi tadi juga sudah kami sebutkan bahwa kalau kita fasilitas itu biasanya ada beberapa fasilitas yang harus kita siapkan kalau offline bedanya. Kalau di perangkat di work from home mungkin yang paling utama adalah tadi jaringan komunikasi internet dan segala macam. Kemudian secara psikologi sosial ya kita mungkin secara sosial tadi sudah kami jelaskan bahwa kita lebih kuat gitu ya. Dan dalam pengambilan keputusan ini juga kalau kita secara live itu biasanya kita lebih bisa mengonfirmasi baik secara emosional gitu kan, klarifikasi. Tetapi kadang-kadang dengan keterbatasan waktu ini, kadang-kadang kita juga gampang di dalam kita mengambil keputusan ya, dan melalui jarak jauh. Nah, ada satu perubahan-perubahan di dalam organisasi ini, ada transformasi ini sebetulnya bisa merubah semua teori. Jadi Pak Agus, Pak Bambang ya, mungkin selama ini kita mengajarkan tentang teori-teori organisasi yang itu bermazhabkan hierarki, gitu ya. Dan mungkin ke depan ini menjadi menjadi jadul gitu ya. Jadi tidak mungkin akan lebih banyak dikembangkan pengajaran-pengajaran organisasi, desain organisasi itu yang bersifat jejaring. Jadi organisasi jejaring gitu ya. Karena apa? Karena memang agak berbeda paradigmanya. Kalau dulu ada
boss paradigma sekarang unboss gitu ya. Jadi unboss, bagaimana semua perlu di-uninstall gitu ya. Jadi semua koridor hierarki ini perlu di-uninstall menjadi unboss gitu ya. Jadi ini yang menarik sebetulnya. Ada change point beberapa yang saya catat adalah kaitan dengan struktur organisasi yang dulu hierarkis, koordinasinya lebih lebih ditekankan di situ, kemudian sifat tertutup dan divisi kerja. Kalau sekarang sifatnya adalah jejaring. Jadi paradigmanya adalah menjalin sebuah kerjasama terbuka ya. Nah ini menjadi satu perubahan-perubahan. Kemudian relasi kerja misalnya atasan bawahan senioritas. Tadi Pak Agus juga menyampaikan tadi ya bahwa ke depan kita perlu adanya partnership ya, teman kesetaraan ya kerja gitu ya. Jadi ini nilai-nilai yang nilai tambah yang perlu kita masukkan. Ya. Jadi kita bukan hanya menilai dari sisi hubungan antara senioritas. Standarisasi tadi juga saya sebutkan bahwasanya ada prosedur dan aturan ini mazhabnya hierarkis. Nah, ke depan bermazhab kompetensi, sertifikasi ini menjadi sangat kuat gitu ya. Karena orang akan diukur dari situ. Jadi apa yang bisa kita berikan, nah itu kita melihat kompetensi dia apa gitu kan, seperti itu. Kemudian loyalitas karyawan ini menjadi visi SDM dulu. Karena yang loyal itu menjadi bagus gitu ya. Tapi berikutnya, besok itu ke depan adalah profesional. Karyawan profesional itu menjadi tumpuan. Ya. Kemudian kerja biasanya dievaluasi melalui kriteria. Tapi kalau sekarang kriteria itu ada di pelanggan misalnya, ada di stakeholder. Jadi stakeholder itu sudah menilai semua. Jadi kita ini sebetulnya dinilai oleh stakeholder kita. Seperti itu. Kalau dulu mungkin bisa kita saring-saring sedikit lah gitu ya. Jadi ada yang menilai dari luar, bisa kita siasat. Komunikasi dulu cenderung untuk satu arah ya secara hierarkis, tetapi kita sekarang ini sudah multi arah. Ya semua bisa membuat berbagi untuk memberi satu nilai-nilai kepada usaha yang kita bangun ya. Kemudian untuk kemampuan juga dulu manajerial operasional mungkin sekarang akan lebih kepada ada komunikasi digital mungkin ya seperti itu. Di sini ada tadi secara konseptual gitu ya, karena secara konseptual ini kadang-kadang untuk diaplikasikan agak sulit ya. Jadi bagaimana untuk manajemen praktisnya ini kaitan dengan stakeholder juga ya. Jadi saya harus memberikan kira-kira tips-tips apa yang kira-kira bisa diberikan ya. Mungkin sedikit saja. Kalau kita lihat dari organisasi bisnis, kita dari work from home, kita dari rumah, maka pertama kita perlu setting bisnis group komunikasi jejaring ya. Ya kita install aplikasi dan segala macam. Kemudian bagaimana perusahaan-perusahaan yang saat ini para karyawannya juga sebagian sudah bekerja di rumah, gitu ya. Nah, kemudian ada satu pendekatan tadi bahwasanya leader itu adalah partnership, maka go to partnership leadership, go to partner leadership. Jadi bagaimana pemimpin-pemimpin yang mampu untuk merangkul karyawannya bukan sebagai anak buah, bukan sebagai bawahan, tetapi sebagai partner, gitu ya. Karena ini menjadi satu penting di dalam psikologis untuk mensupport semangat dan segala macamnya. Kemudian supporting fasilitas jejaring, nah mungkin juga bisa disupport. Kita tidak tahu bagaimana strategi perusahaan, mungkin ini ada heterogeneity di dalam kapasitas, yang mungkin ada yang connecting-nya bagus, ada yang tidak, gitu kan. Ini juga menjadi kendala juga. Lakukan yang perencanaan, jadi kita to be smart goal gitu ya, spesifik, jadi measurable, achievable, realistic, dan time bound. Dan ini perlu kita galakkan di dalam kita working from home. Kemudian ada sharing working group meeting point. Jadi biasanya kalau kita meeting point ini meeting di dalam online ini misalnya waktunya terbatas. Maka kita perlu menyiapkan poin-poin penting. Jadi dalam limiting time ini poin-poin apa yang menjadi hal yang perlu dieksekusi. Kemudian lakukanlah planning. Jadi stakeholder kita bukan saja teman-teman sekerja kita, partnership kita, tetapi juga keluarga, lingkungan, masyarakat ini juga menjadi satu harus yang direncanakan gitu ya. Organizing, kita melakukan satu pengaturan delegasi tugas. Nah, mungkin ada ke depan mungkin ada juga sistem mentor ya, mentor bisnis gitu ya. Itu juga menjadi pengontrol gitu ya ke depan. Equating, kita melakukan tugas-tugas sesuai dengan rencana dan prosedur yang kita bangun. Kemudian controlling di sini kita juga bisa melakukan satu monitoring, evaluasi, dan juga sistem saran berbasis digital. Jadi ada perbedaan.
Kalau dulu sistem saran ini secara hierarkis, itu mungkin bisa di-keep oleh secara hierarkis, jadi naik dari bawah ke atas. Tapi kalau sekarang, saran itu bisa berkolaborasi dari semua pihak. Semua profesional bisa digabungkan. Saya ingin membuat satu usaha bisnis yang bagus bagaimana? Saya cukup jalin kerjasama. Misalnya saya punya bisnis bisnis ikan misalnya kan. Maka carilah kalau mau buat nilai tambah ikan masak gitu ya, hire cooking yang bagus gitu ya. Kalau saya ingin memasarkan, tinggal bagaimana kita bisa bekerja sama dengan pemasaran yang baik. Jadi tidak perlu mempunyai semua karyawan. Jadi karyawan untuk bisnis ikan tidak harus saya menghayal untuk memasaknya, ini sebenarnya tidak perlu. Jadi kita buat satu kerjasama. Ya. Dan ini mungkin terakhir jadi start from home, gitu ya, work from home. Mudah-mudahan sukses semuanya di sini. Ada beberapa tips yang perlu kita yang perlu kita perhatikan, yaitu keep work life balance, tapi hati-hati, be careful for the trap. Jadi ada jebakan-jebakan di dalam kenyamanan itu. Jadi kalau air itu tenang itu biasanya menghanyutkan juga kadang-kadang gitu ya. Kemudian adalah minimum distraction, jadi kurangi gangguan-gangguan yang ada, be profesional. Jadi kita menjadi satu mindset kita tadi dibilang Pak Bambang menyampaikan mindset. Kemudian division of labor. Nah, ini tadi kaitan dengan teori. Go to the team perspective. Ini akan merubah, mungkin ini adalah revolusi baru di dalam sebuah teori-teori organisasi. Jadi yang dulu berbasis hierarkis, sekarang berbasis jejaring. Dan ini semua berubah. Ya, jadi teori-teori bisa berubah. Kemudian trust building, start from leader partnership. Ya, mungkin itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan terkait dengan bagaimana kita mengelola sebuah organisasi di dalam perubahan-perubahan yang kita hadapi saat ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, sahabat semua, bisa menjalani working from home dan juga membangun bisnis masing-masing gitu ya. Mungkin begitu saja, Pak Yudi. Terima kasih atas waktu yang disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.